Getaran ponsel itu muncul tepat saat pintu garasi tertutup dengan bunyi logam yang terlalu keras. Aku berdiri membeku, tangan masih menggenggam kunci mobil, napas tertahan oleh firasat yang datang tanpa alasan. Udara terasa lebih sempit dari biasanya. Ada sesuatu yang telah berubah, tapi tak ada yang menjelaskannya. Aku sendirian, tanpa persiapan, sementara keputusan tentang hidupku jelas sudah dibuat oleh orang lain. Kepercayaan yang selama ini kupegang tiba-tiba terasa rapuh, seperti kaca tipis di bawah telapak kaki. Aku berhenti bergerak. Mendengarkan. Keheningan itu terlalu rapi, seolah ada rahasia yang baru saja disembunyikan. Dan saat itulah aku sadar, mobil itu bukan lagi milikku. Dada terasa kosong. Tak ada teriakan, hanya ketakutan yang perlahan menetap. Pernahkah kamu merasakan momen ketika satu hal kecil membuat seluruh hidupmu runtuh? Dari mana kamu menyaksikan kisah ini hari ini? Pagi itu dimulai dengan bunyi mesin mobil yang halus, terlalu halus untuk sesuatu yang akan menjadi sumber masalah. Aku duduk sebentar di balik kemudi, mesin sudah menyala, tapi tangan belum bergerak. Ada jeda yang aneh. Seperti tubuhku menunggu sesuatu yang tak bisa disebutkan. Rumah masih diam. Jam dinding di ruang tamu berdetak pelan, teredam oleh jarak dan dinding. Dari dapur, terdengar suara piring bersentuhan, ritme yang kukenal, yang seharusnya menenangkan. Aku menarik napas, memundurkan mobil perlahan, lalu berhenti lagi. Perasaan itu datang tanpa alasan jelas. Tidak kuat, tidak keras, hanya tidak nyaman. Mobil ini selalu menjadi milikku. Bukan hanya secara hukum, tapi secara emosional. Aku membelinya dari lembur yang tak terhitung, dari hari-hari ketika pulang larut dan bangun terlalu pagi. Dari keputusan-keputusan kecil yang menumpuk, tidak liburan, menunda beli barang lain, menahan keinginan. Setiap goresan kecil di bodinya punya cerita. Setiap bunyi di mesinnya terasa akrab. Ada yang lupa, suara dari dalam rumah terdengar datar. Tidak, jawabku. Singkat. Aku mematikan mesin dan turun. Entah kenapa, aku tak ingin pergi dulu. Di ruang makan, ia sudah duduk. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Ponselnya terletak terbalik di meja, layar hitam, seperti sesuatu yang sengaja disembunyikan. Di seberang, sejelas temenje pulpelan. Kamu akhir-akhir ini sering ke rumah ibu, kataku, seolah itu hanya observasi biasa. Ayah. Ibu lagi butuh ditemani, jawabnya tanpa menatap. Kalimat itu terdengar wajar. Selalu terdengar wajar. Tapi aku mulai mencatat satu hal kecil, nada suaranya tidak mengundang diskusi. Seperti keputusan yang sudah final, tak perlu ditanggapi. Aku duduk. Kursi berdasar pelan. Di dinding, foto pernikahan kami tergantung miring sedikit. Aku baru sadar hari itu. Miringnya kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk mengganggu pandangan jika diperhatikan lama-lama. Aku pikir, beberapa keputusan rumah tangga sebaiknya kita bicarakan berdua, kataku hati-hati. Ia mengangkat bahu. Semua masih sama? Itu jawabannya untuk hampir segalanya sekarang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Tenang di permukaan. Pagi-pagi yang rapi, malam-malam tanpa pertengkaran. Tidak ada teriakan. Tidak ada pintu dibanting. Tapi ada sesuatu yang bergeser, perlahan, seperti perabot yang dipindahkan beberapa sentimeter setiap malam. Kau baru menyadarinya ketika tersandung. Ibunya mulai sering datang. Awalnya membawa makanan, lalu membawa saran, kemudian membawa keputusan. Tentang jam makan, tentang pengeluaran, tentang apa yang lebih baik untuk kami. Mobil itu jarang dipakai, katanya suatu sore, duduk di sofa dengan posisi seolah-olah rumah ini miliknya. Sayang kalau cuma diam. Aku tersenyum. Reflex. Aku pakai tiap hari. Ibu maksudnya, untuk keluarga, dipakai bersama. Aku menoleh ke pasanganku. Ia tidak membantah. Tidak mengiyakan. Hanya diam, menatap lantai. Diamnya itu seperti izin. Sejak saat itu, mobil bukan lagi topik netral. Kunci kadang tidak ada di tempat biasa. Tangki bensin berkurang tanpa aku ingat memakainya. Suatu pagi, aku mendapati joknya diatur ulang, spion bergeser.
Perubahan kecil, tapi konsisten. Kamu pakai mobilku? Tanyaku suatu malam. Ibu pinjam sebentar, jawabnya. Nada datar. Untuk ke dokter? Aku ingin bertanya kenapa tak bilang. Tapi kata-kata itu tertahan. Aku memilih mengangguk. Dalam pikiranku, aku menjustifikasi, keluarga, kebutuhan, darurat. Itulah yang kulakukan sekarang. Menjustifikasi segalanya. Tekanan ekonomi mulai dibicarakan dengan cara yang samar. Tidak pernah langsung menyebut angka, tapi selalu ada kalimat yang menyiratkan kekurangan. Biaya ibu naik, katanya suatu malam. Kita harus lebih fleksibel. Fleksibel berarti aku yang menyesuaikan. Lembur lebih lama. Pengeluaran pribadi dipangkas. Mobil yang cicilannya hampir lunas, tiba-tiba disebut sebagai aset bersama. Kata itu terasa asing. Bersama dengan siapa? Aku mulai merasa bersalah tanpa tahu kesalahannya apa. Setiap kali aku mencoba membicarakan batas, pembicaraan berakhir dengan kalimat yang sama. Kamu terlalu sensitif. Atau, ini kan demi keluarga. Tidak ada yang marah. Tidak ada yang memaksa. Justru itulah yang membuatku ragu pada diriku sendiri. Mungkin aku memang berlebihan. Mungkin aku terlalu protektif pada sesuatu yang seharusnya bisa dibagi. Tapi tubuhku bereaksi berbeda. Bahuku menegang setiap kali nama ibunya disebut. Dadaku mengeras setiap kali kunci mobil berpindah tangan. Suatu malam, saat rumah benar-benar sunyi, aku membuka laci tempat aku menyimpan dokumen penting. KTP, kartu keluarga, buku tabungan, dan map coklat berisi surat kendaraan. Aku melakukannya tanpa alasan jelas. Seperti dorongan naluri yang tak bisa dijelaskan. Map itu terasa lebih tipis. Aku mengeluarkan isinya satu persatu. Kertas-kertas lain ada, tapi surat kendaraan tidak. Aku berhenti bernapas beberapa detik. Mendengarkan. Tidak ada suara. Tidak ada langkah kaki. Hanya dengung listrik dari lampu. Mungkin aku salah simpan, gumamku pada diri sendiri. Aku memeriksa laci lain. Lemari. Tas kerja. Bahkan dashboard mobil. Tidak ada. Pikiranku mencoba tenang. Mencari penjelasan logis. Mungkin dipinjam. Mungkin dipindahkan. Mungkin disimpan lebih aman, tanpa sepengetahuanku. Aku menutup laci perlahan. Duduk di lantai. Punung der sandar keskivi kolemari. Ada sesuatu yang sedang disiapkan. Aku bisa merasakannya sekarang. Bukan ledakan. Bukan konflik besar. Tapi pengikisan pelan-pelan. Seperti air yang menembus batu, tanpa suara. Di luar, suara mobil lewat di jalan. Bukan mobilku. Aku tetap duduk di sana lama sekali, sampai rasa tidak nyaman itu berubah bentuk. Dari keraguan, menjadi tanda bahaya. Pagi berikutnya, aku terbangun sebelum alarm. Gelap masih menggantung di sudut-sudut kamar, dan suara napas istriku terdengar teratur di sampingku. Aku menatap langit-langit, mencoba mengingat sesuatu yang hilang. Bukan sekadar selembar kertas, melainkan rasa aman yang dulu selalu ada di rumah ini. Aku bergerak pelan, seperti ada ranjau di lantai. Di ruang tamu, kipas angin berputar lambat, menggesek udara yang dingin. Di meja, kunci mobil tidak ada. Aku berhenti beberapa detik, menahan napas. Lalu aku membuka laci tempat biasanya kunci disimpan. Kosong. Apa kamu lihat kunci mobil? Tanyaku ketika ia akhirnya bangun dan menuju dapur. Ia menuang air ke gelas, tidak menoleh. Mungkin kamu taruh di tas. Aku selalu taruh di meja. Ya sudah cari saja, katanya, terlalu ringan untuk sebuah pertanyaan yang seharusnya sederhana. Kata-katanya tidak kasar. Nada suaranya pun tidak tinggi. Justru itu yang membuatku merasa seperti orang yang mengganggu. Seperti keberadaanku sedang menginterupsi sesuatu yang lebih penting. Aku mencari di tas kerja, di jaket, di rak sepatu. Tidak ada. Aku mulai merasakan panas di belakang leher. Ada rasa malu yang datang tanpa alasan, seolah aku sedang menuduh tanpa bukti. Ketika aku kembali ke dapur, ia sudah duduk. Ponselnya lagi-lagi terbalik di meja. Kunci itu ibu bawa, katanya akhirnya, seperti membuang sesuatu yang tidak penting. Dia mau ke pengajian.
Aku menatapnya lama. Kata, bawah, terdengar ringan. Seperti meminjam payung. Bukan kunci mobil. Kok kamu nggak bilang? Ia mengangkat bahu. Ibu butuh. Kalimat yang sama. Selalu kalimat itu. Aku menunggu tambahan penjelasan, tapi tidak ada. Ia menyeruput teh. Tatapannya melewati aku, seolah aku hanya bayangan. Di kantor, aku mencoba bekerja seperti biasa, tapi pikiranku terus kembali ke laci kosong, map yang hilang, kunci yang berpindah tangan. Setiap notifikasi ponsel membuatku tegang. Aku mengecek jam berkali-kali, seolah waktu bisa memberi jawaban. Menjelang siang, sebuah pesan masuk dari grup keluarga istriku. Foto sebuah meja makan penuh lauk. Caption sederhana, Alhamdulillah, kumpul. Di sudut foto, aku melihat kunci mobilku diletakkan di dekat piring. Sengaja. Seperti simbol. Seperti bendera kecil yang ditancapkan di wilayah yang sudah direbut. Aku menutup ponsel pelan. Ada suara tawa dari meja rekan kerja, jauh di belakangku. Ruangan kantor terasa seperti akuarium. Aku melihat orang bergerak, tapi suara mereka teredam. Aku duduk di tengah, tapi rasanya seperti di luar. Sore itu, aku pulang lebih cepat. Langit mendung, cahaya kusam jatuh miring ke teras rumah. Aku mendengar suara televisi dari dalam. Ketika aku masuk, ibu mertua sudah ada di ruang tamu, duduk tegak, tasnya di samping, dan, tanpa rasa bersalah, kunci mobilku ada di tangannya. Kunci mobil, katanya, mengangkatnya sedikit. Ini loh. Aman. Aku tidak menjawab. Aku hanya memperhatikan caranya memegang kunci itu. Santai. Seolah bukan barang orang lain. Besok ibu perlu lagi, lanjutnya. Ada kontrol. Kamu kan bisa naik ojek online. Aku menunggu reaksiku sendiri. Aku menunggu marah. Tapi yang muncul adalah rasa dingin. Aku menoleh ke istriku. Ia berdiri di dekat pintu dapur, tangan memegang lap kering, wajah datar. Tidak ada penolakan. Tidak ada pembelaan. Mobil itu untuk kerja, kataku, hati-hati, seolah aku sedang meminta izin untuk bernapas. Ibu mertua tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat. Kerja kamu juga untuk keluarga, kan? Kalimat itu menekan dada. Seolah semua yang kumiliki otomatis milik mereka. Aku bayar cicilannya, kataku. Suaraku kecil. Bahkan aku sendiri mendengarnya seperti ragu. Istriku akhirnya bicara, pendek. Jangan dibesar-besarkan. Aku menatapnya. Kata-kata itu seperti pintu yang ditutup pelan, tapi rapat. Tidak ada bunyi bantingan. Namun tetap terkunci. Malam itu, makan malam terasa seperti rapat keluarga. Aku duduk di ujung meja. Mereka berdua lebih sering bicara satu sama lain, membahas jadwal kontrol, biaya obat, rencana pindah perabot, bahkan soal renovasi kecil yang belum pernah dibicarakan denganku. Kalau mobil dipakai ibu, bensinnya kamu isi ya, kata istriku, tanpa menatap. Aku mengunyah pelan. Rasa makanan menghilang. Di kepala, kata, kamu, terdengar berbeda. Bukan, kita. Bukan, kami. Seperti aku hanya penyedia. Kenapa semuanya tiba-tiba? Akhirnya aku bertanya, pelan. Ibu mertua meletakkan sendok. Karena kamu selama ini terlalu hitung-hitungan. Aku tertawa kecil, refleks, tapi tidak ada humor. Aku bahkan tidak sadar aku tertawa sampai suara itu keluar. Aku cuma minta jelas, kataku. Dokumen mobil juga hilang. Udara berubah. Seperti lampu yang meredup satu tingkat. Istriku menghela napas, panjang, seperti orang lelah menghadapi anak kecil. Dokumen itu aman, katanya. Di mana? Sudah disimpan. Oleh siapa? Ia diam terlalu lama. Di meja, sendok ibu mertua menggesek piring. Suaranya nyaring. Aku menunggu. Mataku tidak berkedip. Aku taruh di rumah ibu, jawab istriku akhirnya. Kalimat itu jatuh seperti batu. Rumah ibu. Bukan rumah kami. Bukan laci kami. Aku merasakan telapak tanganku dingin, meski ruangan hangat. Kenapa? Tanyaku. Biar aman, jawabnya cepat,
seperti sudah disiapkan. Di sini kamu suka lupa. Aku ingin berkata bahwa aku tidak lupa. Aku tahu persis map itu selalu ada. Tapi kata-kata itu tertahan karena ada sesuatu yang lebih besar di balik alasan itu. Ada pola. Ada niat. Setelah makan, aku masuk kamar dan menutup pintu pelan. Aku duduk di tepi ranjang. Di luar, mereka masih berbicara. Suara mereka terdengar seperti gumaman di balik dinding, tapi sesekali namaku disebut. Selalu dalam konteks kebutuhan, selalu dalam konteks kewajiban. Aku memegang ponsel, membuka rekening. Saldo tidak banyak bergerak, tapi ada transaksi yang membuatku berhenti. Transfer keluar, nominal tidak kecil, ke rekening yang tidak kukenal. Keterangan singkat, perlu. Aku menelan ludah. Yari-yariku kaku. Aku membuka detailnya lagi. Tanggalnya minggu lalu, hari ketika istriku bilang iya, belanja bulanan. Aku keluar kamar, berjalan ke ruang tamu. Mereka berhenti bicara begitu aku muncul. Seperti tombol pos ditekan. Ini apa? Tanyaku, menunjukkan layar. Istriku melihat sekilas. Wajahnya tidak berubah. Itu untuk ibu. Tanpa bilang. Ibu butuh. Kamu kan ngerti. Kata, ngerti, itu mulai terasa seperti ancaman halus. Seperti kalimat yang digunakan untuk memaksa tanpa memaksa. Aku menatap ibu mertua. Ia duduk tenang, tangan dilipat. Jangan bikin suasana nggak enak, katanya. Kamu suami, harus bisa. Aku ingin bertanya, suami untuk siapa? Untuk istriku atau untuk ibunya? Tapi pertanyaan itu terlalu tajam. Aku tahu jika aku ucapkan, aku akan dianggap jahat. Aku akan jadi antagonis di rumah sendiri. Beberapa hari berikutnya, lingkaran keluarga mulai ikut bicara. Kakak ipar menelpon, suaranya manis tapi menyusuk. Kamu jangan pelit sama orang tua, katanya. Ibu udah tua? Aku menahan napas. Aku nggak pelit. Aku cuma pengen jelas. Jelas apa? Mobil juga kan buat keluarga. Kalimat itu seperti mantra yang diulang oleh banyak mulut. Setiap kali diulang, posisiku makin kecil. Bukan pasangan. Bukan kepala rumah tangga. Aku hanya dompet dan fasilitas. Di rumah, aku mulai merasa seperti tamu. Aku pulang, mereka sudah punya agenda. Aku duduk, mereka membahas sesuatu dengan bahasa isyarat, tatapan, jeda, senyum tipis. Aku sering menangkap mereka berhenti bicara ketika aku masuk ruangan. Bukan paranoia. Aku mendengar perubahan napas mereka. Aku melihat ponsel yang cepat dibalik. Aku melihat map coklat yang dulu ada di lemari kini lenyap. Malam-malamku dipenuhi suara kecil. Mesin kulkas menyala, langkah kaki di lantai, pintu kamar mandi ditutup pelan. Suara-suara biasa yang kini terdengar seperti kode. Suatu pagi, aku memutuskan mengambil dokumen itu sendiri. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku berangkat lebih awal, memesan ojek online, duduk di belakang pengendara dengan helm yang sedikit longgar. Angin pagi menusuk pipi. Jalanan basah sisa hujan. Aku memandangi mobil-mobil lain lewat, dan di setiap kaca spion, aku melihat wajahku sendiri. Tegang, diam, seperti orang yang akan bertemu sesuatu yang menakutkan. Rumah ibu mertua berada di gang sempit, rumah-rumah berdempetan, suara radio dangdut dari tetangga bercampur aroma gorengan. Aku mengetuk pintu. Lama tidak ada jawaban. Lalu pintu terbuka sedikit. Oh, kamu, katanya, nada heran. Ada apa pagi-pagi? Aku mau ambil dokumen mobil. Wajahnya berubah satu tingkat. Masih tenang, tapi matanya menyipit. Buat apa? Karena itu punyaku. Ia tersenyum. Kamu nggak percaya sama keluarga sendiri? Kalimat itu bukan pertanyaan. Itu jebakan. Aku menelan ludah. Aku cuma butuh untuk urusan kantor. Ia membuka pintu lebih lebar, mempersilakanku masuk dengan gerakan tangan yang pelan. Ruang tamunya wangi minyak kayu putih. Di meja, ada tumpukan amplop, kwitansi, dan sebuah map plastik transparan. Mataku langsung tertarik. Ada urusan kantor apa? Tanyanya, berjalan perlahan ke dapur tanpa benar-benar menjawab permintaanku. Aku berdiri,
menahan diri agar tidak langsung mengambil map. Aku melihat sekeliling. Foto keluarga besar tergantung rapi, dengan wajah-wajah yang tersenyum. Di sudut foto, aku ada, tapi kecil, seperti pelengkap. Ibu simpan di mana? Tanyaku lagi, lebih tegas. Ia kembali dengan segelas air putih, meletakkannya di meja pelan. Kamu minum dulu. Aku tidak menyentuhnya. Aku menatap map transparan itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen, salah satunya terlihat seperti salinan STNK. Tapi ada juga kertas lain, kertas dengan kop yang tidak kukenal. Aku ambil ya, kataku, tangan mulai bergerak. Ibu mertua menahan map itu dengan ujung jarinya. Tidak kuat, tapi cukup untuk menghentikan gerakanku. Ini semua untuk kebaikan, katanya pelan. Kamu jangan keras kepala. Kalimat itu membuat napasku terhenti sebentar. Kebaikan versi siapa? Aku merasakan sesuatu di dalam diriku mulai retak, bukan lagi kepercayaan, melainkan kesabaran. Aku menarik map itu perlahan. Ia tidak melawan, hanya melepaskan dengan senyum kecil yang membuatku menggigil. Seolah ia membiarkan, karena ia tahu aku terlambat. Aku membuka map itu di atas meja. Tanganku gemetar sedikit, tapi aku paksa stabil. Di dalamnya, selain salinan dokumen kendaraan, ada satu lembar kertas yang membuat dunia sejenak sunyi. Surat kuasa. Nama istriku tercetak jelas. Ada tanda tangan. Ada Maitri. Ada kalimat yang menyebutkan wewenang untuk mengurus, memindah tangankan, dan melakukan perubahan atas kendaraan, atas nama keluarga. Aku membaca ulang, memastikan mataku tidak salah. Tenggoro Kenka Kiring. Aku menatap ibu mertua. Ia duduk, tenang, seperti orang yang baru saja menaruh catur di posisi menang. Kamu lihat kan, katanya. Biar semuanya gampang. Aku tidak menjawab. Di kepalaku, suara-suara rumah kami, tawa grup keluarga, kalimat, kamu kan ngerti. Semuanya menyatu menjadi satu garis lurus. Ini bukan salah paham. Ini rencana. Aku memasukkan kertas itu kembali dengan gerakan pelan, seolah jika aku bergerak cepat, aku akan pecah. Lalu aku menutup map. Di luar, suara motor lewat. Anak kecil berteriak memanggil temannya. Dunia berjalan normal, seolah kebenaran yang baru kutemukan tidak berarti apa-apa bagi siapapun selain aku. Aku berdiri di ambang pintu, memegang map itu erat-erat. Jantungku berdetak pelan, berat, seperti palu yang memukul dari dalam. Dan untuk pertama kalinya, penyangkalan yang selama ini kupeluk mulai runtuh, satu demi satu, tanpa suara. Aku memegang map itu seperti memegang sesuatu yang masih hangat, baru diangkat dari api. Di luar rumah ibu mertua, udara pagi terasa basah, dan gang sempit itu tiba-tiba tampak lebih panjang dari biasanya. Langkah kakiku pelan, tetapi kepalaku berlari. Kata-kata di surat kuasa itu terus berputar, dingin, jelas, tidak memberi ruang untuk salah tafsir. Sepanjang perjalanan pulang, suara kendaraan di jalan terdengar seperti desis. Aku menatap punggung pengendara ojek, melihat pantulan samar wajahku di kaca spion kecilnya. Mataku tampak asing. Tidak ada amarah meledak. Hanya kekosongan yang berat, seperti ruangan kosong setelah barang-barang penting diangkut diam-diam. Saat sampai rumah, pintu tidak terkunci. Aku masuk tanpa suara. Rumah terlalu rapi, terlalu tenang. Seperti panggung yang sudah disiapkan untuk adegan tertentu. Dari dapur terdengar bunyi sendok mengetuk gelas. Istriku sedang membuat minuman, gerakannya teratur, tidak terburu-buru. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menunggu ia menyadari kehadiranku. Ia tidak terkejut. Seolah ia sudah tahu aku akan membawa pulang sesuatu. Kamu ke rumah ibu? Tanyanya, nada datar. Aku tidak menjawab langsung. Aku menaruh map itu di meja makan. Pelan. Seperti menaruh benda pecah belah. Lalu aku tarik kursi dan duduk. Kayu kursi berdecit. Bunyi kecil itu terdengar terlalu keras. Aku lihat surat kuasa, kataku. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan menuang air. Tidak ada kepanikan. Tidak ada ekspresi bersalah. Hanya gerakan yang tetap stabil. Itulah yang paling menyakitkan, kestabilan itu. Itu cuma biar gampang urus, katanya. Urus apa?
Ia menatapku sebentar, lalu menunduk lagi. Urus semuanya? Aku menarik napas. Aku menunggu kata lain. Penjelasan. Permintaan maaf. Tapi yang datang hanya jeda yang sengaja dibiarkan menggantung, seperti caranya menguji seberapa jauh aku bisa menahan. Mobil itu sudah dipindah? Tanyaku, suaraku rendah. Istriku menaruh jelas di meja. Ketika ia duduk, ia tampak seperti orang yang sedang menghadapi masalah kecil, bukan pengkhianatan yang mematahkan. Belum. Maksudnya, proses. Proses apa? Biar ibu bisa pakai atas nama dia. Kalau kenapa-kenapa, lebih mudah. Aku menatapnya. Kata, kalau kenapa-kenapa, itu seperti kabut. Tidak jelas, tapi menutup pandangan. Aku mencoba menyusun logika, mobilku dipindah atas nama orang lain, demi kemudahan. Kemudahan untuk siapa? Untuk mereka. Kamu bikin itu tanpa bilang. Aku tidak menaikkan suara. Aku tidak ingin memberinya alasan untuk menyebutku emosional. Ia menghela napas. Kalau aku bilang, kamu pasti ribut. Kalimat itu menusuk dengan cara yang rapi. Bukan karena ia menuduhku ribut, tapi karena ia mengakui bahwa ia memilih diam untuk bisa melakukannya. Artinya, ia tahu ini salah. Ia hanya memilih menang. Kamu sadar itu namanya apa? Tanyaku. Aku cuma bantu ibu. Dengan cara nyolong? Wajahnya akhirnya berubah. Sedikit, alisnya naik, bukan karena bersalah, tapi karena tersinggung. Jangan lebay. Lebay. Kata itu selalu menjadi pemadam api. Mematikan kebakaran di dadaku dengan satu label, lalu membuatku terlihat bodoh karena terbakar. Aku berdiri, berjalan ke ruang tamu, menatap jendela yang tertutup gorden tipis. Cahaya siang masuk seperti lapisan debu. Di luar, suara pedagang sayur lewat, meneriakkan dagangannya dengan nada ceria. Dunia tetap berjalan, seolah rumah ini tidak sedang runtuh dari dalam. Aku kembali ke meja, membuka map itu. Aku keluarkan surat kuasa, menunjukkannya. Ini tanda tangan kamu. Ia menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Ayah. Aku tanda tangan. Bayar beres. Beres untuk kamu. Beres untuk keluarga. Kata, keluarga, itu mengembang, menutupi semuanya. Menutupi aku. Menutupi fakta bahwa aku tidak termasuk di dalam definisi mereka. Aku mencoba mengingat kapan semuanya mulai. Kapan ibunya mulai memegang kunci mobilku seperti miliknya. Kapan istriku mulai menjawab dengan, ibu butuh, setiap kali aku bertanya. Kapan saldo rekening mulai bocor ke tujuan-tujuan yang tidak kukenal. Aku menghubungkan titik-titik itu seperti menyusun puzzle yang selama ini kusimpan di dalam kepala tanpa berani menyelesaikannya. Ini bukan keputusan mendadak. Ini rencana yang tumbuh pelan, dipupuk oleh kebiasaanku mengalah. Aku mau lihat dokumen asli, kataku. Istriku menggengket bahu. Di ibu. Aku ambil tadi yang ada. Tapi dokumen asli mobil, BPKB, STNK, yang asli. Ia diam, lalu berkata pelan, ibu yang simpan. Aku minta kamu ambil. Tatapannya naik, menatapku seperti aku baru saja memintanya memilih antara dua nyawa. Kamu nggak ngerti kondisi ibu. Aku tertawa kecil lagi, kali ini lebih pahit. Aku ngerti. Tapi aku juga ngerti kamu pilih dia. Kalimat itu membuatnya berdiri. Kursinya mundur sedikit. Kamu jangan bikin aku serba salah. Kamu sudah bikin aku serba salah sejak awal, jawabku. Aku melihat matanya menegang. Lalu ia berubah strategi, bukan marah, tapi menempatkan beban. Kamu itu selalu mikirin diri sendiri. Ibu sakit. Kita yang bantu siapa lagi? Aku ingin mengatakan bahwa membantu tidak harus merampas. Bahwa bisa membantu dengan cara yang jujur. Tapi kata-kata itu seperti air yang akan tumpah ke tanah retak, tidak akan mengubah apa-apa. Jadi mobil itu akan benar-benar pindah? Tanyaku lagi, kini lebih pelan. Ia mengangguk kecil. Ayah. Biar aman. Aman dari apa? Ia tidak menjawab. Jeda itu panjang. Di sela jeda, aku mendengar suara jam dinding, berdetak tanpa peduli.
Aku merasakan amarah naik seperti suhu ruangan, tapi di atasnya ada sesuatu yang lebih berat. Kehilangan. Aku tidak kehilangan kendaraan. Aku kehilangan kepastian bahwa hidup ini dibangun bersama. Aku melihat bayanganku di kaca lemari ruang makan. Wajahku tampak lebih tua dari kemarin. Bahuku turun sedikit. Aku tidak sadar kapan aku mulai membungkuk. Ini bukan cuma soal mobil, kataku, lebih ke arah diriku sendiri. Istriku menyela cepat, ya soal apa lagi? Kamu kebanyakan mikir. Gaslighting itu datang halus, dibungkus kepedulian palsu. Seolah pikiranku terlalu ramai, dan kesalahan ada pada otakku yang tidak bisa tenang. Seolah aku yang menciptakan masalah, bukan mereka yang menciptakan perang kecil di rumah ini. Aku menahan napas, lalu berkata pelan, kalau aku diam, kalian lanjut. Ia menatapku, dan untuk sesaat aku melihat sesuatu di balik wajahnya. Bukan cinta, bukan benci, tapi kalkulasi. Seperti ia sedang menilai seberapa jauh aku bisa dikendalikan. Malam itu, ibu mertua datang lagi. Tanpa mengetuk lama, seperti rumah ini miliknya. Ia masuk dengan langkah tenang, membawa plastik berisi obat. Ia duduk di sofa, mengusap lututnya, menghela napas yang sengaja dibuat terdengar berat. Aku dengar kamu ribut soal mobil, katanya, tanpa pembukaan. Aku berdiri di dekat pintu, tangan di saku, mencoba menahan getar. Aku cuma mau jelas. Jelas itu gampang, katanya. Mobil itu untuk ibu. Kamu kan laki-laki. Masa segitu aja dipermasalahin? Aku menatap wajahnya. Kerut di keningnya tidak membuatnya tampak lemah. Justru membuatnya terlihat lebih keras. Ia menggunakan usia sebagai tameng, lalu menembak dari baliknya. Aku bayar mobil itu, kataku. Ia mengangguk, seolah mengerti, lalu mengubahnya menjadi pisau. Ya itu kan rezeki dari Tuhan. Kamu cuma dititipin. Dipakai buat orang tua, pahalanya. Aku ingin muntah mendengar kata, pahala, dipakai seperti kunci untuk membuka brankas orang lain. Istriku berdiri di belakang ibunya, seperti bayangan yang setia. Aku tidak melihat diriku punya sekutu di ruangan ini. Kamu jangan bikin aku merasa jadi beban, ibu mertua melanjutkan, suaranya turun, lebih lembut. Lembut yang dibuat untuk menjebak rasa bersalah. Kalau kamu nggak ikhlas, bilang aja. Ikhlas. Kata itu juga senjata. Jika aku menolak, aku tidak ikhlas. Jika aku protes, aku durhaka. Jika aku marah, aku egois. Mereka sudah menyiapkan semua label, semua jalan keluar untuk menyalahkanku. Aku duduk pelan, menatap lantai. Aku merasakan sesuatu di dadaku patah, tapi tidak berbunyi. Kerasnya justru dalam diam. Di kepala, aku mengulang satu kalimat, mereka tidak akan berhenti. Kalau mobil sudah dipindah, aku mau tahu kapan, kataku akhirnya. Istriku menjawab cepat, seolah ingin menutup pembicaraan. Minggu ini. Aku menatapnya. Minggu ini. Ia mengangguk. Ayah. Sudah diurus. Aku membuka mulut untuk bertanya detailnya, tapi ponselku bergetar di saku. Getarannya pendek, tegas. Aku keluarkan. Notifikasi email kantor. Subjeknya singkat, formal, tanpa emosi, penyesuaian struktur tim pemanggilan. Aku membaca sekali, lalu membaca ulang. Tengro keng kekiring. Jamari kedinjen. Di ruang tamu, mereka masih duduk tenang. Ibu mertua menyandarkan punggung, seolah menang sudah di tangan. Istriku menatapku, melihat wajahku berubah, lalu bertanya singkat, kenapa? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya mendengar dengung listrik dari lampu, dan di luar, suara kendaraan lewat seperti arus yang tak bisa dihentikan. Besok aku dipanggil HR, kataku pelan. Ibu mertua menatap sebentar, lalu tersenyum tipis. Kerja itu kan bisa dicari, katanya, ringan, terlalu ringan. Yang penting keluarga. Istriku tidak membantah. Ia hanya diam, dan diamnya kali ini terasa seperti palu terakhir. Aku menatap layar ponselku yang masih menyala, huruf-hurufnya tajam. Di kepalaku, dua garis ancaman mulai bertemu, mobil yang akan pindah, dan pekerjaan yang tiba-tiba goyah.
Seolah ada tangan tak terlihat yang menekan dari dua arah, memaksa aku berlutut. Aku menutup ponsel perlahan, menahan napas, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian di rumah sendiri. Aku tidak tidur malam itu. Bukan karena pikiran berisik, tapi karena aku memilih tetap terjaga. Aku berbaring menatap langit-langit, mendengarkan setiap suara kecil di rumah. Tarakan napas. Langkah kaki ke kamar mandi. Bunyi notifikasi ponsel yang cepat disenyapkan. Setiap bunyi terasa seperti sinyal. Seperti aku sedang diawasi dari jarak sangat dekat. Pagi datang tanpa peralihan. Cahaya masuk lewat celah gorden, pucat dan dingin. Aku bangun perlahan, tidak ingin menarik perhatian. Di dapur, istriku sudah siap berangkat. Gerakannya efisien, seperti orang yang sedang menjalankan daftar tugas. Ia menatapku singkat. "Kamu nggak sarapan?" tanyanya. "Nanti," jawabku. Ia mengangguk, tidak peduli, lalu pergi. Pintu tertutup tanpa bunyi keras. Aku berdiri lama setelah itu, menatap pintu, merasakan sesuatu mengeras di dalam diriku. Bukan marah, bukan sedih. Kewaspadaan. Sejak pagi itu, aku berhenti berharap pada kejujuran. Aku berhenti mencari pengertian. Aku mulai mencatat. Di ponselku, aku membuat folder baru. Aku beri nama netral. Tidak mencurigakan. Di dalamnya, aku simpan tangkapan layar mutasi rekening, email kantor, foto dokumen yang sempat kuambil. Setiap bukti kusimpan dengan tanggal, jam, dan keterangan singkat. Seperti laporan. Seperti orang yang bersiap untuk sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya, tapi tahu akan datang. Di kantor, suasana berubah. Tidak drastis. Justru terlalu halus. Tugasku bertambah tanpa pemberitahuan resmi. Tenggat waktu dipercepat. Kesalahan kecil yang dulu diabaikan kini dicatat. Atasanku memanggilku 2 kali dalam sehari, nadanya sopan tapi dingin. "Kita butuh kamu lebih fokus," katanya. Aku mengangguk. "Saya fokus?" Ia menatap layar komputernya, "Bukan aku. Pastikan tidak ada urusan pribadi mengganggu." Kalimat itu terasa seperti pesan yang disampaikan oleh orang lain lewat mulutnya. Aku keluar ruangan dengan bahu tegang. Di meja kerja, rekan-rekanku menghindari kontak mata. Bukan karena benci, tapi karena takut tertular masalah. Setiap interaksi menjadi transaksi. Aku tidak lagi berbicara tentang perasaan. Hanya fakta. Hanya pekerjaan. Di rumah, aku melakukan hal yang sama. Jika istriku bertanya, aku menjawab seperlunya. Jika ibu mertua berbicara, aku mendengarkan tanpa reaksi. Aku belajar diam dengan cara yang baru. Bukan diam pasrah, tapi diam menghitung. Malam-malamku kini dipenuhi ritual kecil. Aku mengunci ponsel dengan sandi baru. Aku mematikan sinkronisasi di laptop. Aku mencatat percakapan penting segera setelah terjadi, sebelum ingatanku dimanipulasi oleh rasa bersalah. Aku mulai menyadari betapa seringnya aku dulu meragukan diriku sendiri hanya karena mereka bicara dengan nada tenang. Suatu malam, saat istriku mandi, ponselnya tertinggal di meja. Layarnya menyala karena notifikasi masuk. Aku tidak berniat memeriksa. Sanggo. Tapi nama pengirimnya membuatku berhenti bernapas, seseorang dari kantor. Bukan atasan langsung. Bagian lain. Nama yang tidak seharusnya ada di ponsel istriku. Aku berdiri beberapa detik, menimbang. Tenggeng kedenjen. Di kamar mandi, suara air terus mengalir. Aku tidak membuka pesannya. Aku hanya mencatat nama itu. Waktu, jam. Lalu aku mundur, duduk kembali, jantung berdegup pelan tapi kuat. Paranoia datang bukan sebagai kegilaan, tapi sebagai alarm. Aku mulai melihat pola. Tekanan di rumah dan kantor bergerak seirama. Waktunya hampir bersamaan. Keputusan tentang mobil muncul bersamaan dengan perubahan sikap di tempat kerja. Seperti dua tangan yang bekerja dari sisi berbeda, tapi menuju tujuan yang sama. Aku bukan pusat konflik ini. Aku objeknya. Kesadaran itu mengubah segalanya. Rasa takutku berganti bentuk. Tidak lagi menyebar kemana-mana, tapi mengerucut. Fokus. Aku berhenti bertanya, kenapa mereka melakukan ini, dan mulai bertanya, bagaimana caranya.
Aku menemui bagian keuangan kantor dengan alasan administratif. Aku meminta salinan kontrak kerjaku, perubahan struktur tim, penilaian kinerja terakhir. Semua kulakukan dengan wajah netral, seperti karyawan patuh. Di rumah, aku mulai memindahkan barang-barang pribadiku yang penting ke tas kerja, flash disk, dokumen fotokopi, catatan kecil. Sedikit demi sedikit, tanpa jejak. Setiap malam, aku tidur dengan satu mata terbuka. Bukan benar-benar, tapi rasanya seperti itu. Aku mendengarkan napas istriku, teratur, tanpa gangguan. Aku bertanya-tanya apakah ia tidur nyenyak karena merasa benar, atau karena yakin aku tidak berbahaya. Suatu sore, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya pendek. Hati-hati, jangan tanda tangan apapun dulu. Aku membaca berulang. Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Di ruang tamu, televisi menyala tanpa suara. Ibu mertua sedang duduk, memeriksa sesuatu di ponselnya sendiri. Istriku di dapur. Aku tidak membalas. Aku hanya menyimpan pesan itu. Lalu aku menghapus notifikasi agar tidak terlihat. Pesan itu seperti celah kecil di dinding tebal. Tidak cukup untuk keluar, tapi cukup untuk melihat ada ruang di baliknya. Beberapa hari kemudian, tekanan di kantor mencapai titik yang aneh. Aku dipindahkan sementara ke proyek yang bukan keahlianku. Tanpa pelatihan, tanpa dukungan. Kesalahan kecil langsung dicatat. Aku mulai merasakan jebakan. Seperti seseorang sedang menyiapkan alasan resmi untuk menjatuhkanku. Di rumah, istriku mulai bertanya soal pekerjaanku. Bukan dengan nada khawatir, tapi ingin tahu. Terlalu ingin tahu. Kerjaanmu aman? Tanyanya suatu malam. Kenapa? Balasku. Cuma nanya. Aku mengangguk, lalu berkata pelan, aman? Aku berbohong untuk pertama kalinya padanya dengan sadar. Dan anehnya, aku merasa lebih tenang. Malam itu, aku melakukan langkah yang paling berisiko. Aku membuka laptop lama yang jarang kupakai. Aku login ke email kantor dari jaringan lain. Aku mencari jejak. Kata kunci sederhana. Namaku, proyekku. Aku tidak berharap menemukan apapun. Tapi aku menemukan cukup. Ada email internal yang tidak pernah sampai ke aku. Tentang evaluasi mendadak. Tentang isu stabilitas. Tentang rekomendasi penyesuaian peran. Salah satu penerima CC membuatku berhenti bernapas. Alamat email istriku. Aku duduk membeku. Suara kipas laptop terdengar terlalu keras. Aku membaca ulang, memastikan aku tidak salah lihat. Ada alamatnya. Jelas. Tanpa salah ketik. Tidak ada penjelasan langsung. Tidak ada kalimat eksplisit. Tapi kehadiran alamat itu saja sudah cukup. Ia tahu. Ia terlibat. Atau setidaknya, ia tidak sebersih yang selama ini ia tampilkan. Aku menutup laptop perlahan. Tanganku gemetar, tapi kepalaku jernih. Potongan-potongan itu kini membentuk gambar yang utuh. Ini bukan konflik keluarga biasa. Ini sistem. Mereka berbagi informasi. Mereka bergerak bersama. Mobil, uang, pekerjaanku, semuanya bagian dari satu tekanan besar. Aku duduk di gelap, hanya ditemani cahaya kecil dari ponsel. Di dalam diriku, sesuatu mengeras sepenuhnya. Tidak ada lagi ruang untuk berharap mereka berhenti sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk menunggu keajaiban. Aku tahu satu hal dengan pasti, jika aku tidak melindungi diriku sendiri, tidak ada yang akan melakukannya. Di luar, hujan mulai turun pelan. Bunyi titik-titik air di atap terdengar teratur, hampir menenangkan. Aku menatap layar ponsel, membuka kembali pesan anonim itu. Hati-hati. Aku menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa sendirian. Tidak sepenuhnya. Harapan itu kecil. Datang dari arah yang tidak jelas. Tapi cukup untuk membuatku bertahan satu malam lagi. Ponsel itu bergetar sekali. Pendek. Seperti ketukan di pintu yang tidak ingin terdengar. Aku menatap layar tanpa menyentuhnya, membiarkan detik lewat, memastikan getaran itu nyata. Pesan dari nomor yang sama muncul lagi, kali ini lebih panjang.
Tidak emosional. Tidak bertele-tele. Hanya satu kalimat yang membuatku duduk lebih tegak dari sebelumnya. Kalau kamu mau selamatkan dirimu, kita perlu bicara langsung. Kami bertemu di tempat netral, sebuah kafe kecil di sudut kota yang tidak ramai dan tidak terlalu sepi. Lampunya redup, musiknya hampir tak terdengar. Aku datang lebih awal, memilih meja di dekat jendela, punggung menghadap dinding. Kebiasaan baru. Kewaspadaan yang tidak lagi terasa berlebihan. Ia datang tepat waktu. Pria itu tidak banyak berubah dari terakhir kali kulihat bertahun lalu. Pakaian rapi, wajah tenang, gerakan ekonomis. Ia duduk tanpa basa-basi, meletakkan tas kerja di samping kursi, lalu menatapku sejenak. Kamu kelihatan capek, katanya. Aku tidak menjawab. Aku menunggu. Ia mengangguk kecil, seolah memahami. Aku nggak di sini buat jadi pahlawan. Aku di sini karena kamu sudah masuk wilayah berbahaya. Kata-katanya tenang, tanpa nada ancaman. Justru itu yang membuatku percaya. Orang yang benar-benar tahu bahaya tidak perlu membesar-besarkan. Ia membuka tasnya sedikit, tidak untuk menunjukkan dokumen, hanya memberi isyarat bahwa ia datang dengan persiapan. Yang kamu hadapi ini bukan konflik rumah tangga. Ini pengalihan aset dan tekanan profesional. 2 jalur. 1 tujuan. Aku menarik napas pelan. Mendengar kalimat itu diucapkan oleh orang lain terasa seperti konfirmasi yang dingin. Aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Aku sudah lihat kasus seperti ini, lanjutnya. Biasanya korban baru sadar saat semuanya sudah atas nama orang lain. Aku sudah hampir di sana, kataku. Ia menatapku lebih serius. Makanya kamu harus berhenti bereaksi. Mulai bertindak. Ia tidak bertanya perasaanku. Ia tidak menanyakan detail emosional. Ia langsung masuk ke peta. Itulah yang kubutuhkan. Bukan penghiburan, tapi arah. Kami berbicara lama, dengan suara rendah. Ia mengajarkan satu hal yang terus kuingat setelahnya, pisahkan rasa dari langkah. Rasa itu valid, tapi berisik. Langkah harus sunyi. Kamu jangan konfrontasi dulu, katanya. Kamu kumpulkan bukti. Lengkap. Consistent. Aku sudah mulai, kataku. Bagus. Tapi jangan cuma simpan. Kamu harus tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Ia menyebut istilah-istilah yang membuat dadaku menegang. Kuasa hukum, konflik kepentingan, pelanggaran etika, penyalahgunaan akses informasi. Semuanya terdengar berat, tapi nyata. Bukan ancaman kosong. Jalur-jalur itu ada. Dan seseorang di rumahku tampaknya tahu persis bagaimana memainkannya untuk melawanku. Kamu juga harus anggap semua orang berpotensi bocor, katanya. Termasuk yang paling dekat. Aku tidak perlu bertanya siapa yang ia maksud. Sejak pertemuan itu, caraku bergerak berubah. Aku tidak lagi menyimpan semua bukti di satu tempat. Aku membaginya. Beberapa di cloud dengan akses terbatas. Beberapa di flash disk yang kusimpan di laci kantor. Beberapa aku kirim ke email yang tidak terkait denganku langsung. Setiap file diberi nama biasa. Tidak dramatis. Tidak mencolok. Di rumah, aku tetap tenang. Terlalu tenang, mungkin. Istriku memperhatikanku dengan tatapan yang sulit kubaca. Seperti seseorang yang sedang mengukur suhu air sebelum melangkah. Kamu akhir-akhir ini pendiam, katanya suatu malam. Lagi capek, jawabku. Ia mengangguk, tapi aku tahu ia tidak puas. Ia terbiasa dengan reaksiku yang emosional. Dengan pertanyaanku. Dengan protes kecil yang bisa ia padamkan. Kini ia hanya mendapat tembok halus. Dan itu membuatnya gelisah. Ibu mertua juga mulai berubah. Tidak lagi frontal. Lebih berhati-hati. Ia berbicara dengan nada lebih lembut, seolah mencoba menarikku kembali ke posisi lama, posisi bersalah. Kamu kelihatan kurus, katanya. Jangan terlalu mikir. Aku tersenyum tipis. Ayah. Tidak ada konfrontasi. Tidak ada perdebatan. Hanya jarak yang perlahan melebar. Di kantor, tekanan belum berhenti. Tapi kini aku melihat polanya. Tugas-tugas mustahil datang berurutan. Tenggat waktu selalu berbenturan. Setiap kesalahan dicatat, tapi keberhasilan diabaikan.
Aku mencatat semuanya. Email, jadwal, instruksi lisan yang tidak pernah ditulis. Aku mulai menyalin komunikasi penting ke akun pribadiku dengan cara yang tidak melanggar aturan. Aku belajar bahasa mereka. Aku berhenti menjadi target empuk. Sekutu itu, ia memintaku memanggilnya dengan nama depan saja, mengajakku bertemu lagi. Kali ini singkat. Ia memeriksa bukti-buktiku, mengangguk sesekali, lalu berkata, "Mereka bergerak cepat. Itu artinya mereka takut kamu bergerak lebih cepat." "Kita siap?" tanyaku. "Belum. Tapi kita hampir." Waktu menjadi sesuatu yang aneh. Setiap hari terasa lambat, tapi minggu bergerak cepat. Aku hidup di antara dua dunia, rumah yang tenang tapi beracun, dan kantor yang sibuk tapi penuh jebakan. Aku menjaga ritme, tidak terburu-buru, tidak lengah. Risiko pengkhianatan ulang selalu ada. Setiap kali istriku memegang ponsel, aku memperhatikan sudut matanya. Setiap kali ia bertanya soal jadwalku, aku menjawab dengan informasi yang cukup tapi tidak lengkap. Aku membenci permainan ini, tapi aku tahu siapa yang memulainya. Suatu malam, aku menerima panggilan dari sekutuku. Suaranya lebih rendah dari biasanya. "Mereka sudah mulai menutup jejak," katanya. "Ada dokumen yang diubah. Tanggal dimundurkan. Tapi mereka lupa satu hal." "Apa?" "Konsistensi." Ia mengirimkan satu file. Perbandingan sederhana. Dua versi. Satu sebelum, satu sesudah. Perbedaannya kecil, tapi fatal. Aku menatap layar lama sekali. Ini bukan emosi. Ini bukti. "Sekarang," katanya, "kita kirim sinyal." "Sinyal seperti apa?" "Bukan ancaman. Penjenggat." Kami menyusun pesan itu dengan hati-hati. Tidak menuduh. Tidak memaksa. Hanya menyatakan bahwa aku mengetahui adanya pengalihan, adanya konflik kepentingan, dan bahwa aku sedang berkonsultasi untuk melindungi hak-hakku. Tidak ada nama. Tidak ada detail. Tapi cukup jelas bagi orang yang tahu. Pesan itu dikirim melalui jalur resmi. Bukan chat. Bukan telepon. Jalur yang tercatat. Aku menekan tombol kirim dengan jari yang tenang. Tidak ada gemetar. Tidak ada napas tertahan. Justru ada keheningan aneh setelahnya, seperti ruangan setelah lampu dipadamkan. Di rumah, istriku menatapku ketika aku masuk. Tatapannya berubah. Ada sesuatu di sana yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kewaspadaan. "Ada apa?" tanyanya. "Tidak ada," jawabku. Ia tidak percaya. Tapi ia tidak bertanya lagi. Di meja makan, ibu mertua lebih banyak diam. Sendoknya bergerak pelan. Tidak ada komentar. Tidak ada ceramah. Aku tahu pesan itu sudah sampai. Malam itu, aku berdiri di balkon, menatap lampu-lampu rumah tetangga. Angin membawa suara televisi, tawa anak-anak, kehidupan orang lain yang berjalan normal. Di ponselku, tidak ada pesan baru. Tidak ada balasan. Justru itu yang paling berbicara. Ultimatum itu tidak diucapkan keras-keras. Tapi ia sudah dikirim. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan tekanan itu bergeser. Tidak hilang, tapi berpindah arah. Pagi itu rumah terasa lebih sempit. Bukan karena dindingnya berubah, tapi karena udara di antara kami menegang, seperti ditarik dari dua arah berlawanan. Aku merasakannya sejak membuka mata, sebuah ketidakstabilan halus, seolah sesuatu yang selama ini kokoh mulai retak dari dalam. Istriku bangun lebih awal dari biasanya. Ia bergerak cepat, terlalu cepat. Lemari dibuka lalu ditutup, laci ditarik lalu didorong kembali, seolah ia mencari sesuatu yang tidak ingin ia temukan. Ketika aku masuk ke dapur, ia sedang berdiri dengan ponsel di tangan, layar menyala, wajahnya kaku. "Kamu kenapa?" tanyaku pelan. "Tidak apa-apa," jawabnya. "Terlalu cepat. Terlalu singkat." Ia menyimpan ponselnya ke saku, tapi gerakan itu gugup. Aku duduk di kursi, menuang kopi, membiarkan aroma pahit memenuhi ruang. Aku tidak menatapnya terlalu lama. Aku tidak ingin memberinya kepuasan melihat reaksiku. Sejak pesan itu dikirim, sejak sinyal itu dilepaskan, ada perubahan kecil yang terus berulang. Istriku lebih sering bertanya,
tapi dengan cara yang canggung. Pertanyaannya terdengar seperti interogasi ringan yang dibungkus kepedulian. Kamu pulang jam berapa? Ada meeting lagi? Kamu ketemu siapa hari ini? Aku menjawab secukupnya. Tidak berbohong, tapi tidak membuka. Aku belajar bahwa ketenangan bisa menjadi senjata paling mengganggu bagi orang yang terbiasa memegang kendali. Ibu mertuaku juga berubah. Nada bicaranya kehilangan kepercayaan diri yang dulu tak tergoyahkan. Ia masih mencoba memainkan peran moral, tapi kalimat-kalimatnya kini sering terputus di tengah, seolah ia sendiri ragu pada ceritanya. Kamu jangan, maksud ibu. Ia sering berhenti, menghela napas, lalu mengganti topik. Narasi yang selama ini mereka pegang mulai bocor. Dan mereka tahu itu. Di kantor, retakan itu terasa lebih jelas. Sebuah kesalahan administratif kecil muncul di laporan bulanan, angka yang tidak konsisten, tanda tangan yang terlewat, tanggal yang tidak sejajar. Dulu, hal seperti itu akan disapu bersih. Kini, ia menjadi pembicaraan pelan di lorong-lorong. Aku tidak menunjuk. Aku tidak menuduh. Aku hanya bertanya dengan nada netral, di forum yang tepat. Ini datanya dari mana? Pertanyaan itu menggantung. Tidak ada jawaban cepat. Beberapa pasang mata saling berpandangan. Ada sangka membersakan tenggorokan. Nanti kita cek ulang, katanya. Kata, cek ulang, itu seperti celah kecil di dinding. Tidak besar, tapi cukup untuk melihat ke dalam. Bisik-bisik mulai muncul. Bukan gosip kasar, tapi keraguan profesional. Orang-orang mulai bertanya dalam hati mereka sendiri. Dan dalam sistem seperti ini, keraguan adalah awal dari keruntuhan. Tekanan hukum dan profesional mulai saling menyentuh. Aku merasakannya ketika menerima undangan rapat tambahan, bukan untuk menegurku, tapi untuk klarifikasi proses. Bahasa itu berubah, dari menekan menjadi berhati-hati. Di rumah, provokasi datang dalam bentuk yang lebih pribadi. Istriku mulai mengungkit hal-hal lama, kesalahan kecil yang dulu sudah selesai. Kamu ingat waktu itu kamu lupa bayar listrik, katanya suatu malam. Aku mengangguk. Ayah. Sudah lama. Terus kamu marah-marah, lanjutnya. Aku menatapnya tenang. Aku tidak marah. Aku panik. Ia terdiam. Ia berharap aku defensif. Ia berharap aku naik suara. Tapi aku tidak memberi apa-apa. Setiap provokasi jatuh ke lantai, tidak memantul. Topeng moral mereka mulai retak. Ibu mertua, yang dulu selalu berbicara atas nama pengorbanan, kini lebih sering mengeluh tentang ketidakadilan yang ia rasakan. Nada suaranya berubah dari yakin menjadi mengasihani diri sendiri. Kamu sekarang beda, katanya padaku suatu sore. Dinjan. Aku mengangguk. Aku belajar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kesalahan administratif yang kecil itu berkembang. Ada dokumen yang harus direvisi. Ada prosedur yang dipertanyakan. Aku tidak berada di pusat sorotan, tapi aku berada cukup dekat untuk melihat bagaimana mereka mulai saling melindungi dengan canggung. Perlindungan yang tergesa selalu meninggalkan jejak. Seseorang di kantor mendatangiku diam-diam. Bukan sekutu lama, hanya rekan kerja yang lelah dengan kekacauan. Kamu hati-hati, katanya pelan. Ada yang mulai nyebut nama kamu. Arah apa? Tanyaku. Ia ragu sebentar. Reputasi. Kata itu dingin. Reputasi adalah senjata yang paling mudah dipakai ketika bukti mulai goyah. Kemenangan kecil datang tanpa perayaan. Sebuah email resmi menyatakan bahwa evaluasi proyek akan ditunda sampai audit internal selesai. Penundaan itu sederhana, tapi bagiku terasa seperti udara segar pertama setelah lama tenggelam. Aku tidak tersenyum. Aku hanya menarik napas lebih dalam. Di rumah, suasana semakin aneh. Istriku menjadi lebih diam, tapi matanya bekerja keras. Ia mengamati, menimbang, mungkin merencanakan. Suatu malam, ia berkata dengan nada yang dibuat lembut, "Kita ini satu tim, kan?" Aku menatapnya. Harusnya. Jawabanku tidak memberinya pegangan. Ia ingin kepastian, pengakuan, mungkin celah. Aku tidak memberinya. Ibu mertua mulai kehilangan kendali sepenuhnya ketika seseorang dari lingkarannya sendiri bertanya soal status mobil itu di depan orang lain. Pertanyaan sederhana,
Tapi ia tersandung. Jawabannya berbelit. Aku melihatnya dari sudut ruangan, bagaimana wajahnya berubah, bagaimana ceritanya tidak lagi utuh. Itu bukan kemenangan besar. Tapi itu cukup. Namun, kekuasaan yang retak tidak runtuh tanpa perlawanan. Suatu pagi, aku dipanggil ke ruangan kecil di kantor. Bukan ruang rapat, ruang konsultasi. 2 orang duduk di seberang meja. Wajah mereka netral, profesional. Ada laporan, kata salah satu dari mereka, tentang perilaku tidak kooperatif. Aku mengangguk. Dari siapa? Kami tidak bisa sebutkan. Tentu, kataku. Mereka melanjutkan dengan kalimat-kalimat yang terdengar seperti peringatan, bukan tuduhan. Tentang sikap, tentang komunikasi, tentang citra. Aku mendengarkan tanpa membantah. Setiap kataku catat di kepala. Ini bukan akhir. Ini manuver. Di rumah, malam itu, istriku akhirnya meledak. Bukan dengan teriakan, tapi dengan tuduhan yang disusun rapi. Kamu bikin masalah di kantor, katanya. Sekarang semua balik ke kita. Aku menatapnya lama. Masalah itu sudah ada. Aku cuma berhenti nutupin. Kamu egois. Mungkin, jawabku tenang. Atau mungkin aku berhenti jadi korban. Ia terdiam. Matanya berkaca, tapi aku tidak tahu apakah itu marah atau takut. Ancaman terhadap reputasiku tidak lagi terselubung. Ia mulai dibicarakan sebagai kemungkinan. Sebagai langkah berikutnya. Aku merasakannya dari cara orang-orang berhenti bicara ketika aku masuk ruangan. Dari senyum yang terlalu hati-hati. Aku berdiri di balkon malam itu, menatap kota yang masih hidup. Lampu-lampu berkelip, seperti sistem besar yang terus berjalan, tidak peduli pada konflik kecil di dalam satu apartemen. Angin membawa suara jauh, samar. Aku tahu ini belum selesai. Retakan sudah ada, tapi runtuhnya membutuhkan benturan terakhir. Dan benturan itu akan datang. Konfrontasi tidak lagi bisa dihindari. Pagi itu aku memegang 2 benda yang terasa sama beratnya, map bukti dan ponsel yang terus bergetar. Udara di kamar dingin, meski matahari sudah naik. Aku berdiri di depan cermin sebentar, menatap wajah sendiri, mencari retakan yang belum sempat kutemukan. Ada lingkar hitam di bawah mata. Ada ketegangan di rang. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih tenang dari hari-hari sebelumnya, ketenangan orang yang sudah berhenti menawar. Di ruang tamu, istriku sedang duduk. Ia tidak menyapa. Ia hanya menatap layar ponselnya dengan gerakan jari yang cepat, seperti seseorang yang sedang mengejar sesuatu yang mulai lepas. Ibu mertuaku ada di sana juga, mengenakan baju rapi seolah akan menghadiri acara penting. Mereka tampak siap. Entah untuk apa. Aku ke kantor, kataku. Istriku mendonggak. Hari ini kamu dipanggil lagi. Aku mengangguk. Ayah. Jangan bikin ribut, katanya, suara rendah. Aku menatapnya. Aku nggak bikin. Aku berhenti diam. Ia mengalihkan pandangan, seolah kalimat itu terlalu tajam untuk dipeluk. Di perjalanan, hujan turun tipis. Kaca mobil tak ada untuk melindungiku. Aku masih naik ojek online, duduk di belakang, merasakan air menempel di jaket. Lampu merah memantulkan warna di aspal basah. Suara mesin motor lain mengisi telinga seperti dengung konstan. Aku memegang map di dalam tas dengan tangan yang tidak gemetar. Aku sudah melewati fase itu. Di kantor, ruangan rapat sudah disiapkan. Kursi-kursi ditata rapi, air mineral di atas meja, AC dingin, terlalu dingin. Ada 3 orang dari HR, 1 dari compliance, dan atasanku. Mereka menatapku dengan wajah profesional yang kosong. Tidak ada musuh di wajah mereka, hanya sistem. Kami menerima laporan, kata salah satu dari mereka, tentang pelanggaran etika dan konflik kepentingan. Aku mengangguk pelan. Saya juga. Mata mereka bergerak. Ada jeda kecil. Seperti mereka tidak menduga aku akan menyambut itu dengan tenang. Kami akan mulai dari sisi kamu, lanjutnya. Ada indikasi kamu menyebarkan informasi internal. Aku tidak langsung menjawab. Aku membuka map, mengeluarkan 1 lembar print email, lalu menaruhnya di meja dengan gerakan pelan.
Kertas itu mendarat tanpa bunyi, tapi rasanya seperti palu. Ini email internal yang dicece ke alamat pribadi istri saya, kataku. Saya tidak pernah memberi izin. Ruangan itu hening. AC terdengar lebih keras. Salah satu orang compliance mencondongkan tubuh, membaca cepat, alisnya sedikit naik. Sumber email ini dari mana? Tanya dia. Akun saya, jawabku. Dan salinannya ada di arsip server. Bisa dicek. Aku mengeluarkan bukti berikutnya, satu persatu. Matasi Rekening. Surat kuasa. Foto dokumen yang berubah versi. Catatan tanggal dan jam. Semua tersusun seperti rangka tulang. Tidak ada dramatisasi. Tidak ada air mata. Hanya struktur. Ada Pola, kataku. Tekanan kerja meningkat bersamaan dengan pengalihan aset saya di rumah. Informasi pribadi saya berpindah ke pihak yang tidak berwenang. Ada sangka menetapku, napasnya terdahan sebentar. Kamu menuduh istrimu terlibat? Aku menatapnya balik. Saya menunjukkan fakta. Salah satu HR menelan ludah. Ini serius. Aku mengangguk. Saya tahu. Di dalam dadaku, ada rasa yang aneh. Bukan kemenangan. Bukan kepuasan. Hanya rasa lelah yang akhirnya punya arah. Selama ini aku menahan, berharap mereka berhenti. Sekarang aku berhenti berharap. Aku memilih terang, meski terang itu menyakitkan. Pertemuan itu berjalan lama. Pertanyaan mereka tajam, tapi kini aku tidak goyah. Setiap kali mereka mencoba mengembalikan fokus ke sikap dan komunikasi, aku mengembalikannya ke bukti. Aku tidak menuduh orang tanpa dasar. Aku hanya menarik benang sampai simpulnya terlihat. Apa kamu siap jika ini berdampak ke karir kamu? Tanya HR akhirnya, suaranya sedikit melembut. Aku mengangguk, pelan. Saya lebih takut kehilangan diri saya. Kalimat itu keluar tanpa rencana. Ruangan kembali sunyi. Di sudut pikiranku, aku melihat wajah ibu mertua yang tersenyum tipis saat bilang kerja bisa dicari. Aku melihat istriku yang diam ketika reputasiku dipertaruhkan. Aku melihat diriku sendiri, bertahun-tahun, menahan napas demi kedamaian palsu. Setelah rapat, aku keluar ke lorong kantor. Lampu putih menyilaukan. Suara printer, langkah kaki, telepon berdering, semua terdengar seperti dunia biasa. Tapi bagiku, semuanya terasa seperti setelah badai pertama, udara masih lembab, tapi langit mulai retak. Hans Selke Berger. Pesan dari istriku. Kita harus bicara. Sekarang. Aku membalas singkat. Malam. Di rumah, suasana sudah berubah bahkan sebelum aku membuka pintu. Bau minyak kayu putih mengisi ruang tamu. Ibu mertuaku duduk tegak, wajahnya kaku. Istriku berdiri di dekat jendela, memeluk dirinya sendiri, seolah dingin. Tidak ada televisi. Tidak ada suara latar. Keheningan dibuat sengaja, seperti panggung untuk pengadilan keluarga. Kamu ngapain di kantor? Tanya istriku begitu aku masuk. Aku menaruh tas di lantai, perlahan. Aku bilang kebenaran. Ibu mertua menyela, suaranya tajam tapi terkendali. Kebenaran versi kamu. Aku menatapnya. Fakta tidak punya versi. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak lagi yakin. Kamu mau menghancurkan keluarga cuma karena mobil. Aku menarik napas panjang. Bukan cuma mobil. Istriku mendekat satu langkah, suaranya turun, seperti mencoba mengembalikan kontrol dengan lembut. Kamu bikin aku kelihatan buruk. Aku menatap wajahnya. Di matanya, ada ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Bukan takut kehilangan aku. Takut kehilangan posisi aman yang ia pegang dengan dua tangan, keluarga asalnya dan kenyamanan yang ia dapat dari aku. Aku sudah kelihatan buruk sejak kamu tanda tangan itu, kataku pelan. Jangan ngomong gitu, katanya cepat. Aku cuma bantu ibu. Kamu bantu ibu dengan mengorbankan aku. Ibu mertua berdiri, langkahnya pelan tapi tegas. Kamu laki-laki, harusnya kuat. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Saya jadi kuat sekarang. Kalimat itu membuatnya terdiam sebentar. Ia tidak punya jawaban untuk kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan.
Aku mengambil map dari tas, meletakkannya di meja. Istriku menatap map itu seperti melihat sesuatu yang mematikan. Aku membuka bagian surat kuasa, menaruhnya di atas. Aku sudah simpan semuanya, kataku. Termasuk bukti bahwa kamu menerima email kantor. Istri membeku. Nafasnya pendek. Matanya bergerak cepat, mencari jalan keluar. Itu salah kirim, katanya. Aku menggeleng pelan. Salah kirim gak terjadi berkali-kali. Ia menunduk, lalu mengangkat wajah dengan strategi terakhir, air mata. Tapi air mata itu jatuh tanpa benar-benar menyentuh. Aku tidak merasakan empati seperti dulu. Aku hanya melihat mekanisme. Kamu mau aku gimana? Katanya, suaranya pecah. Ibu butuh. Aku menatapnya, lalu menatap ibu mertuaku. Kamu semua butuh aku saat aku berguna. Tapi kalian tidak pernah melihat aku sebagai manusia di rumah ini. Ibu mertua membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku melihat kerut di keningnya, bukan karena sedih, tapi karena marah kehilangan kendali. Aku merasa dadaku kosong, tapi bukan kosong yang menakutkan. Kosong yang membebaskan. Seperti ruangan yang akhirnya dibersihkan dari barang-barang yang bukan milikku. Aku sudah konsultasi, kataku, suaraku tetap rendah. Pengalihan aset tanpa persetujuan itu ada konsekuensinya. Dan konflik kepentingan di kantor juga ada konsekuensinya. Istriku menatapku, panik kini lebih jelas. Kamu gansem? Aku menggeleng. Aku memberi batas. Keheningan kembali turun. Di sela keheningan, aku mendengar suara tetangga menutup pintu, suara anak kecil tertawa di luar, suara motor lewat. Dunia masih sama, tapi rumah ini tidak. Aku capek, kataku akhirnya. Aku mau selesai. Istriku memegang ujung meja, seolah butuh sandaran. Selesai apa? Aku menelan ludah. Ini kalimat yang sudah lama tumbuh di dalam diriku, tapi baru hari itu berani keluar. Kita cerai. Kata itu tidak meledak. Ia jatuh pelan, seperti debu tebal yang akhirnya terlepas dari permukaan. Ibu mertua menghembuskan napas kasar. Istriku menatapku seperti aku baru saja mematikan lampu terakhir. Kamu gila? Ibu mertua berbisik. Aku menatapnya. Tidak. Aku akhirnya sadar. Harga emosionalnya langsung terasa. Ada rasa sakit yang datang dari tempat yang dalam, bukan karena aku kehilangan mereka, tapi karena aku menyadari betapa lama aku menahan diri untuk orang yang tidak pernah menahanku balik. Aku merasakan air hangat di mata, tapi aku tidak membiarkannya jatuh. Aku tidak ingin air mata di sini menjadi alat bagi mereka. Aku mengambil tas, berjalan ke kamar, mengambil beberapa pakaian. Gerakanku tenang, hampir otomatis. Istriku mengikuti, berdiri di pintu. Kamu mau kemana? Tanyanya, suaranya kecil. Aku butuh ruang, jawabku. Dan besok aku urus semuanya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada yang tersisa. Semua kata sudah mereka pakai untuk mengontrol, dan kini kata-kata itu tidak bekerja lagi. Aku keluar rumah dengan tas di tangan. Di depan pintu, aku berhenti sebentar. Menatap rumah yang selama ini kupikir tempat pulang, tapi ternyata tempat aku perlahan dilucuti. Aku melangkah ke malam yang lembab. Napasku terasa berat, tapi untuk pertama kalinya, berat itu terasa milikku sendiri. Di ponsel, sebuah notifikasi masuk dari email kantor. Satu baris subjek, formal, tanpa emosi. Keputusan akhir tindak lanjut. Aku berhenti di bawah lampu jalan, membaca, dan menyadari keputusan final lain sedang menungguku, keputusan yang akan mengubah masa depanku sepenuhnya. Pagi pertama setelah semuanya berhenti terasa aneh karena tidak ada yang menunggu. Tidak ada pesan yang harus dibalas, tidak ada wajah yang harus dihadapi dengan hati-hati. Aku membuka mata di kamar sewaan yang masih asing, dindingnya putih polos, jendela kecil menghadap gang. Cahaya masuk lurus, jujur, tanpa bayangan rumit. Aku berbaring sebentar, mendengarkan suara pagi, sapu menyapu aspal, radio tetangga, langkah orang berangkat kerja. Dunia tetap bergerak. Aku ikut bergerak, tapi dengan ritme baru. Aku bangun perlahan. Membuat kopi dengan air panas dari dispenser.
Cangkirnya murahan, tapi hangatnya nyata. Saat menyesap, ada jeda kecil di dadaku. Bukan sakit, lebih seperti bekas tekanan yang akhirnya dilepas. Aku menyadari sesuatu yang sederhana, aku aman. Tidak sepenuhnya sembuh, tapi aman. Hari-hari berikutnya kujalani dengan langkah kecil. Aku mengurus hal-hal praktis tanpa emosi berlebihan. Dokumen, janji, tanda tangan. Perceraian berjalan seperti mesin yang lambat, formal, tanpa drama. Tidak ada teriakan di ruang sidang. Tidak ada air mata yang dipertontonkan. Hanya jarak yang diresmikan. Di kantor, keputusan akhir datang seperti yang kuduga. Ada konsekuensi. Ada perubahan. Aku tidak keluar dengan sorak-sorai, tapi juga tidak dijatuhkan seperti yang mereka rencanakan. Beberapa orang menatapku dengan rasa ingin tahu. Beberapa dengan simpati. Tidak ada yang sepenuhnya memihak. Aku menerimanya. Reputasi yang selamat tidak selalu bersih, tapi cukup utuh untuk melangkah. Aku menemukan pekerjaan baru beberapa bulan kemudian. Bukan kenaikan, bukan penurunan, hanya arah berbeda. Lingkungan yang tidak mengenalku dari kisah lama. Meja kerja baru. Bau kertas dan kopi yang berbeda. Hari pertama aku duduk, menyalakan komputer, dan menyadari tangan kiriku tidak lagi tegang. Itu kemenangan kecil, tapi penting. Kehilangan tetap datang, tapi tidak lagi menyerbu. Ia muncul seperti kabut tipis di pagi hari, lalu menghilang ketika matahari naik. Ada malam-malam ketika aku terbangun karena mimpi yang terasa terlalu nyata. Aku tidak mengusirnya. Aku mengakuinya. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, membiarkan jantung menemukan ritmenya kembali. Trauma yang disangkal tumbuh liar. Trauma yang diakui bisa dijinakkan. Aku belajar menetapkan batasan tanpa menjelaskan diri berlebihan. Ketika seseorang bertanya terlalu jauh, aku tersenyum dan berkata, itu tidak untuk dibicarakan. Ketika seseorang meminta sesuatu yang melanggar ruangku, aku menjawab singkat, tidak. Kata itu dulu terasa kejam. Sekarang terasa jujur. Aku bertemu orang-orang baru, perlahan. Tidak dengan cerita besar. Tidak dengan kebutuhan untuk dipercaya. Aku mendengarkan lebih banyak. Mengemari. Aku memberi kepercayaan dalam porsi kecil, seperti menuang air ke gelas yang baru. Jika tumpah, aku berhenti. Jika bertahan, aku lanjut. Kepercayaan bukan lagi hadiah, ia proses. Suatu sore, aku berjalan melewati sebuah dealer mobil. Kaca besar memantulkan bayanganku. Aku berhenti sebentar, menatap deretan kendaraan yang rapi. Dulu, mobil adalah simbol, kerja keras, status, bukti. Kini, ia hanya benda. Aku tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkah. Aku tidak membutuhkannya untuk merasa utuh. Aku membeli sepeda lipat bekas beberapa minggu kemudian. Warnanya kusam, tapi rodanya berputar halus. Setiap pagi, aku mengayuh menyusuri jalan kecil, menyapa tukang sayur, menghindari lubang di aspal. Angin menyentuh wajahku tanpa perantara kaca. Aku tiba di tempat kerja dengan keringat tipis dan kepala jernih. Kebebasan ternyata tidak selalu cepat, kadang ia pelan dan sederhana. Hubungan dengan masa lalu tidak sepenuhnya terputus. Sesekali ada pesan yang masuk, pendek, kaku. Aku membalas seperlunya. Tidak mengoret. Tidak menghangatkan. Ibu mertuaku tidak pernah menghubungi lagi. Istriku, mantan istriku, pernah mengirim satu pesan panjang, penuh penyesalan yang bercampur pembelaan. Aku membacanya sekali, lalu menaruh ponsel. Aku tidak perlu menjawab untuk menutupnya. Beberapa hal selesai dengan dibaca saja. Aku menyadari bahwa keadilan jarang terasa manis. Ia datang seperti obat pahit, menyelamatkan, tapi meninggalkan rasa. Ada hari-hari ketika aku merindukan versi diriku yang dulu, yang percaya tanpa ragu, yang mengalah tanpa menghitung. Aku tidak memusuhinya. Aku berterima kasih padanya karena ia membawaku sejauh ini. Lalu aku memilih tidak kembali. Malam-malam di kamar sewaan itu menjadi ritual. Aku mematikan lampu utama, menyalakan lampu kecil, membaca beberapa halaman buku. Tidak ada musik keras. Tidak ada televisi. Keheningan yang dulu menakutkan kini terasa aman.
Ia tidak menyembunyikan apapun. Ia hanya ruang. Suatu kali, seorang rekan kerja baru bertanya santai saat makan siang, "Kamu orangnya tenang, ya?" Aku tersenyum. "Belag?" Ia mengangguk, tidak menuntut cerita. Aku menghargainya. Aku belajar bahwa kedekatan yang sehat tidak memaksa pengakuan. Aku menata ulang identitasku tanpa terburu-buru. Aku bukan korban, bukan pahlawan. Aku orang yang bertahan, lalu memilih. Aku menulis ulang kebiasaan kecil, bangun pagi, olahraga ringan, makan teratur. Aku mencatat keuangan dengan rapi, bukan karena takut, tapi karena menghargai diriku sendiri. Kendali bukan lagi reaksi terhadap ancaman, ia pilihan harian. Ada satu sore ketika hujan turun deras. Aku berdiri di jendela kamar, menatap air mengalir di selokan. Dulu, hujan berarti tergesa pulang, menghindari konflik. Kini, hujan hanya hujan. Aku merasakan kedamaian yang tidak mencolok, seperti napas yang kembali ke dada setelah lama tertahan. Aku tidak melupakan apa yang terjadi. Aku menyimpannya sebagai pengetahuan, bukan luka terbuka. Setiap tanda manipulasi kini terlihat jelas, nada yang meremehkan, pertanyaan yang mengarah, rasa bersalah yang dipaksakan. Aku tidak bereaksi berlebihan. Aku menjauh. Itu batasanku. Beberapa bulan setelah pindah, aku mengganti kamar sewaan dengan apartemen kecil. Tidak besar, tidak mewah. Jendela menghadap langit sore. Aku menyusun rak buku, menempel satu foto pemandangan di dinding. Tidak ada foto masa lalu. Tidak karena benci, tapi karena aku ingin ruang ini bernapas. Pada suatu malam yang tenang, aku duduk di lantai dengan punggung bersandar ke sofa, lampu redup, secangkir teh di tangan. Aku mendengarkan hujan yang kembali turun. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada agenda esok yang menakutkan. Aku merasakan sesuatu yang jarang kurasakan selama bertahun-tahun. Cukup. Aku tahu hidup tidak menjadi mudah hanya karena satu bab selesai. Tapi aku juga tahu satu hal yang kini tak tergoyahkan. Rumah bukan tempat yang memintaku mengecil agar orang lain nyaman. Rumah adalah tempat aku bisa berdiri tanpa penjagaan. Kesunyian itu tidak lagi mengancam. Ia memeluk. Kisah ini berakhir tanpa dentuman. Tidak ada kemenangan besar untuk dipamerkan. Hanya pelajaran yang tertinggal dan langkah-langkah yang kini milikku sendiri.